Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup dalam damai sejahtera. Ayat bacaan kita terambil dari Yesaya 48 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 18. Saudara, hidup dalam damai sejahtera adalah impian setiap orang. Karena damai sejahtera itu yang akan mendatangkan sukacita, bahkan ketenangan di dalam setiap kehidupan kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan dunia berikan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan mampu mengatasi segala kekecewaan, kesesakan, ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Saudara, masalah, tantangan, konflik, ujian, dan berbagai macam pergumulan merupakan bagian hidup manusia di muka bumi ini. Bukan hanya orang-orang dunia yang mengalaminya, tapi umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus pun tak luput dari itu. Meski demikian, bukanlah alasan bagi kita untuk larut dalam kesedihan dan kehilangan damai sejahtera. Sebab selalu ada pertolongan dan jalan keluar bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat ke-20. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa tidak lama lagi mereka tidak melihat dia lagi. Karena secara jasmani ia akan kembali kepada Bapa, yaitu naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya. Meski demikian, Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya tetap kuat, tidak gelisah dan gentar dan takut. Sebab Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara, adapun damai sejahtera yang diberikan Tuhan berbeda 180 derajat dibandingkan yang dunia berikan. Damai sejahtera Tuhan adalah damai sejahtera sejati, tidak dipengaruhi situasi dan kondisi yang ada, tetapi timbul dari dalam hati sebagai dampak ketaatan seseorang melakukan firman-Nya. Lahirlah sukacita, lahirlah kekuatan, lahirlah kemenangan karena damai sejahtera yang Tuhan berikan itu ada dalam hidup kita. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, serta menjauhkan diri dari segala kejahatan, tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan dalam hidup ini. Sebab ada jaminan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bahkan kita akan dikelilinginya, diawasinya, dijaganya, dilindunginya sebagai biji matanya. Saudara, damai sejahtera akan kita rasakan ketika kita menyadari bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja, dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah yang terbaik dari Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, saudaraku? Apakah engkau sedang kehilangan damai sejahtera hari-hari ini? Apakah hatimu sedang dipenuhi dengan kekecewaan, kemarahan, sakit hati, bahkan ketakutan, kesesakan di dalam hatimu? Pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan katakan jikalau kita memperhatikan perintah Tuhan,
Jikalau kita melakukan firman Tuhan, jikalau kita membaca firman Tuhan, jikalau kita percaya kepada janji Tuhan, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan akan seperti sungai yang mengalir di hati kita, yang melepaskan segala kesakitan, kepahitan, rasa benci, emosi, marah, bahkan kesesakan yang kita alami. Ada lahir kekuatan, ada lahir pengharapan dari damai sejahtera yang Tuhan berikan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu menyentuh hati kami. Biarlah hati kami pagi ini dipenuhi damai sejahtera-Mu. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal turun atas setiap kami, melepaskan, memulihkan, membebaskan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.